Apakah seorang nabi adalah juru selamat? Apakah seorang raja adalah juru selamat? Apakah seorang imam adalah juru selamat? Saudara, banyak sekali yang mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah juru selamat atau Mesias. Tetapi apakah benar seorang raja, seorang imam, seorang nabi itu adalah juru selamat dunia? Tidak. Tidak. Kalau seseorang itu hanya mengemban satu tugas, satu jabatan, dia bukanlah Mesias yang sebenarnya. Artinya dia bukanlah juru selamat dunia. Ada kriteria yang harus dimiliki oleh juru selamat dunia atau Mesias. Kalau kita lihat di tengah-tengah umat Tuhan, bangsa Israel, dalam perjanjian lama ada 3 jabatan yang memimpin umat Tuhan seperti seorang raja. Raja pertama Saul, raja kedua Daud, Salomo. Ya, ketika Saul undur digantikan oleh Daud, ketika Daud meninggal digantikan oleh Salomo. Begitu seterusnya. Apakah Salomo, Daud, dan Saul adalah seorang juru selamat yang menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosa mereka? Tidak. Kenapa tidak? Karena hanya mengemban satu tugas dan mereka meninggal atau mati. Jadi tidak bangkit-bangkit lagi sampai nanti pada akhirnya dibangkitkan oleh Tuhan dari antara orang mati. Jadi baik itu Saul, baik itu Salomo, baik itu Daud bukanlah Mesias yang sebenarnya, tetapi dia mengemban tugas seorang raja yang telah dipilih oleh Tuhan untuk melakukan, untuk mengerjakan misi tugas yang Tuhan percayakan atas umat Tuhan. Yang kedua, kalau kita lihat seorang imam, Imam Harun, apakah seorang imam yaitu Imam Harun adalah Mesias atau juru selamat dunia? Tidak. Kenapa tidak? Karena Harun hanya mengemban satu jabatan saja. Dia adalah seorang imam dan dia meninggal dunia dan tidak bangkit sampai hari ini, sampai pada waktunya Tuhan membangkitkan dia. Yang ketiga, kita lihat jabatan yang terakhir, seorang nabi. Siapa seorang nabi? Ya, banyak nabi yang Tuhan pilih dari umat Tuhan Israel, ya, di mana salah satunya adalah Elia digantikan oleh Elisa dan seterusnya. Dan mereka bukanlah juru selamat yang sebenarnya yang menyelamatkan dunia, tetapi mereka dipercayakan oleh Tuhan untuk mengemban tugas yang Tuhan percayakan. Nah, kalau begitu apa kriteria bahwa seseorang itu adalah Mesias atau juru selamat dunia? Apa kriterianya? Kriterianya adalah bukan manusia yang menentukan, tapi Tuhan yang menentukan, menetapkan. Dan kita akan lihat ada 2 hal yang harus dimiliki oleh seorang Mesias, juru selamat dunia. Ada 2 hal. Yang pertama, Mesias yang sebenarnya adalah mengemban ketiga jabatan ini. Artinya, seorang Mesias yang sebenarnya, Mesias yang menyelamatkan dunia, harus memiliki 3 jabatan ini sekaligus dalam dirinya. Jabatan apa saja tadi? Raja, imam, nabi. Ketiga jabatan ini harus ada melekat pada diri Mesias yang sebenarnya. Ya. Yang kedua, apa kriterianya bahwa seseorang itu
adalah Mesias yang sebenarnya atau juru selamat dunia. Dia tidak bisa digantikan oleh siapapun. Dia tidak dapat digantikan oleh siapapun. Tidak seperti orang-orang yang sebelumnya memimpin umat Tuhan, di mana raja mati digantikan oleh raja berikutnya, imam mati digantikan oleh imam berikutnya, nabi yang satu mati digantikan oleh nabi berikutnya. Bukan itu. Tetapi kriteria bahwa menjadi seorang Mesias, menjadi Mesias yang sebenarnya yang menyelamatkan dunia, dia adalah mengemban 3 jabatan sekaligus. Yang kedua, dia tidak bisa digantikan oleh siapapun. Nah, kalau tidak bisa digantikan oleh siapapun, berarti Mesias itu tidak boleh mati. Harus hidup selama-lamanya. Supaya apa? Supaya tidak digantikan oleh yang lain. Dan kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat siapa yang tidak mati selama-lamanya, atau dengan kata lain, siapa yang hidup selama-lamanya? Siapa manusia yang hidup selama-lamanya? Kita akan lihat dalam Roma 6 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan. Roma pasal 6 ayat yang ke-9. Ya. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Jadi, seorang manusia yang tidak mati lagi, atau dengan kata lain yang hidup selama-lamanya, adalah Kristus. Yesus Kristus yang hadir di bawah matahari ini menyelesaikan misinya. Di dalam dirinya dia mengemban 3 tugas: jabatan sebagai raja, jabatan sebagai imam, dan jabatan sebagai nabi. Itu melekat pada diri Yesus, dan dia hidup selama-lamanya. Artinya bahwa Yesus adalah raja kekal. Yesus adalah imam kekal. Yesus adalah nabi kekal. Karena Yesus hidup selama-lamanya, dia tidak mati, maut tidak berkuasa atas hidupnya. Jadi, kalau demikian, Yesus tidak akan pernah digantikan oleh siapapun. Tugas yang melekat, jabatan yang melekat pada dirinya tidak digantikan oleh siapapun. Karena apa? Karena Kristus hidup selama-lamanya. Amin. Dan kita lihat lagi 2 Timotius 1 ayat yang ke-10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut ini, Injil kebangkitan ya, telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Yesus Kristus adalah juru selamat kita yang telah bangkit dari antara orang mati, yang mematahkan maut, ya, yang memberikan hidup yang kekal bagi kita. Dan tidak ada yang bisa menggantikan jabatan yang melekat pada diri Yesus. Karena semua orang telah mati, tetapi Yesus Kristus juru selamat kita, dia telah dikuburkan dan dia bangkit di antara orang mati, hidup selama-lamanya sampai hari ini. Puji Tuhan. Dan itu membuktikan bahwa kriteria Mesias, juru selamat, hanya ada pada Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat kita. Dia adalah Raja kekal, Imam kekal, dan Nabi kekal. Puji Tuhan. Ini adalah satu kebanggaan kita yang di dalam Yesus Kristus mempunyai juru selamat. Yesus Kristus, dia adalah Raja itu, Raja kekal, Imam kekal, Nabi kekal. Jadi kalau ada orang yang memandang dia Nabi, ya boleh-boleh aja.
Tetapi perlu kita ketahui bahwa dia adalah nabi kekal yang tidak digantikan oleh siapapun. Karena apa? Yesus Kristus hidup selama-lamanya. Dan dialah juru selamat yang sebenarnya yang memberikan kehidupan bagi kita. Di dalam Yesus Kristus ada hidup. Hidup itu adalah kekal bersama melekat di dalam dirinya, dalam Allah, dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bangga sebagai seorang Kristen yang mengikut Yesus Kristus. Bangga kita punya iman yang berakar dalam Yesus Kristus. Ini tidak bisa digoncangkan oleh siapapun. Sebab iman kita di dalam juru selamat yang kekal, yang tidak pernah mati selama-lamanya, Yesus Kristus. Tidak ada yang seperti Yesus Kristus. Yang lainnya mati, belum bangkit. Tetapi Yesus Kristus telah menyelesaikan misinya. Dia telah turun dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati. Hidup selama-lamanya. Dan kita sangat bersuka cita menaruh iman kita, percaya kita, pengiringan pengikut kita mengikut dia, Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Puji Tuhan.